Assalamualaikum teman-teman. Halo. Perkenalin, nama saya Rifki Fauzan. Saya mahasiswa dari salah satu universitas Pamulang yang pada hari ini atau dalam kesempatan video ini saya ingin menjelaskan beberapa pengertian maupun faktor-faktor dan yang lain-lainnya dalam perencanaan sumber daya manusia. Lalu saya juga ingin menjelaskan atau mempresentasikan kepada kalian bahwa bagaimana sih sikap saya jika saya menjadi pemimpin perusahaan dan menghadapi pandemi COVID-19 pada saat ini. Oke. Sebelumnya jangan lupa klik tombol like dan subscribe tombol yang di bawah ini, dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya supaya bisa melihat video saya dan mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Oke. Langsung saja simak videonya ya. Oke, baik. Yang pertama saya ingin menjelaskan apa sih itu pengertian perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua ada apa sih itu tujuan perencanaan sumber daya manusia. Dan yang ketiga ada bagaimana tahapan, metode, serta peramalan perencanaan sumber daya manusia. Yang keempat ada bagaimana evaluasi perencanaan sumber daya manusia. Yang kelima ada faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Yang keenam ada bagaimana proses dalam perencanaan sumber daya manusia. Dan yang terakhir yang ketujuh, apa hubungan perencanaan dan fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia. Oke, langsung kita menuju ke poin yang pertama, yaitu apa sih perencanaan sumber daya manusia itu sendiri. Perencanaan sumber daya manusia merupakan fungsi utama yang harus dilaksanakan dalam organisasi guna menjamin tersedianya tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai posisi, jabatan, pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. Perencanaan sumber daya manusia juga merupakan suatu sistematis yang digunakan untuk memprediksi permintaan dan penyediaan sumber daya manusia di masa yang mendatang. Melalui program perencanaan sumber daya manusia yang sistematis dapat memperkirakan sejumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan pada setiap periode tertentu sehingga dapat membantu bagian sumber daya manusia dalam perencanaan rekrutmen, seleksi, serta pendidikan dan pelatihannya. Oke, lanjut. Yang kedua, ada apa sih itu tujuan perencanaan sumber daya manusia? Perencanaan sumber daya manusia sendiri, saya mendapat menyimpulkan ada sekitar 6 tujuannya. Oke, yang pertama, untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan. Yang kedua, untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya. Yang ketiga, untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugasnya. Lalu yang keempat ada untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronasi sehingga produktivitas kerja bisa meningkat. Lalu poin yang kelima, untuk menghindari kekurangan dan atau kelebihan dari karyawan tersebut. Dan yang terakhir yang keenam, untuk menjadi pedoman dalam menetapkan program penarikan, seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Oke, sekarang lanjut ke poin yang ketiga ya. Poin yang ketiga itu ada tahapan, metode, dan peramalan dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama kita ngebahas dulu tahapan perencanaan sumber daya manusia. Oke, lanjut. Yang pertama ada tahapan perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia ini terdapat 4 tahapan. Yang pertama yaitu pengumpulan, analisis, dan peramalan data dalam rangka mengembangkan perkiraan pemasokan sumber daya manusia dan permintaan sumber daya manusia, atau membuat sistem informasi SDM. Lalu poin yang kedua ada menetapkan tujuan dan kebijakan sumber daya manusia, mendapatkan persetujuan dan dukungan dari manajemen puncak tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pernyataan-pernyataan perencanaan sumber daya manusia. Yang ketiga ada merancang dan mengimplementasikan rencana dan program tindakan dalam berbagai bidang kegiatan seperti rekrutmen, seleksi, penempatan, pemberhentian, remunerasi, pelatihan, dan pengembangan. Penilaian dan tahapan identifikasi kinerja yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuan SDM-nya. Lalu elemen yang keempat yaitu ada mengendalikan dan mengevaluasi rencana dan program kepegawaian untuk memfasilitasi kemajuan ke arah tujuan SDM. Yang kedua ada metode dan informasi. Metode perencanaan SDM ini dikenal atas metode non-ilmiah dan yang ilmiah. Metode non-ilmiah ini diartikan bahwa perencanaan SDM hanya didasarkan atas
pengalaman, imajinasi, dan pemikiran-pemikiran lain dari perencanaan saja. Namun rencana SDM ini risikonya cukup besar. Misalnya kualitas dan kuantitas tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Akibatnya timbul pemborosan yang merugikan perusahaan. Nah, kalau metode yang ilmiahnya diartikan bahwa perencanaan sumber daya manusia dilakukan berdasarkan atas hasil analisa dari data, informasi, dan peramalan dan perencanaannya. Rencana SDM semacam ini resikonya relatif kecil karena segala sesuatu telah diperhitungkan terlebih dahulu. Metode ilmiah ini data dan informasinya harus akurat serta analisisnya yang baik dan benar. Oke, lanjut masih poin yang kedua. Kita di sini ada membahas peramalan tenaga kerja. Perencanaan SDM yang baik adalah jika ia dapat meramalkan masa depan dengan cara memproyeksi hasil analisa informasi yang diperolehnya. Peramalan biasanya untuk masa 5 tahun ke depan yang akan datang. Apabila ramalan-ramalannya mendekati kebenaran, rencana itu baik dan benar karena ia dapat membaca situasi masa yang akan datang dengan baik. Oh ya, di sini saya mau ngejelasin apa sih itu tujuannya peramalan tenaga kerja itu sendiri. Tujuannya yang pertama yaitu meramalkan kebutuhan dan persediaan tenaga kerja yang ada. Oke, yang kedua ada meramalkan kemajuan perusahaan. Poin yang ketiga, meramalkan kemajuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan SDM. Lalu, tujuannya meramalkan kebutuhan akan jenis-jenis kecakapan yang berlainan. Meramalkan kebijaksanaan perubahan pemerintah seperti usia, UMR, dan jam kerja. Oke, selanjutnya sekarang kita mau ngebahas apa sih itu evaluasi perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia dapat digunakan sebagai indikator kesesuaian antar supply dan demand bagi sejumlah orang-orang yang ada dalam organisasi dengan keterampilan yang sesuai. Perencanaan SDM juga berguna bagi organisasi terhadap implikasi strategi bisnis bagi pengembangan sumber daya manusia dengan melakukan audit terhadap SDM-nya. Saya mau ngejelasin teknik-teknik yang dapat digunakan dalam evaluasi perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada audit sederhana terhadap sasaran, apakah memenuhi tujuan, kekosongan terisi, biaya kekurangan, dan sebagainya. Yang kedua ada evaluasi sebagai bagian dan tinjauan prosedur organisasi lain sebagai standar penggunaannya. Yang ketiga, evaluasi sebagai bagian dari audit komunikasi umum atau survei sikap manusia. Yang keempat, dimasukkannya hal-hal sebagai bagian audit yang luas dengan tujuan fungsi SDM. Dan yang kelima adalah melakukan review atas penilaian individu. Oke, lanjut, kita akan ngebahas poin yang kelima. Apa sih poin yang kelima? Poin yang kelima adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Jadi, guna meminimalkan risiko kesalahan dari perencanaan, ada beberapa hambatan utama, kendala, dan tantangan dalam perencanaan dan penempatan tujuan yang mesti dipahami oleh semua jajaran manajemen dan karyawannya. Yang pertama itu ada hambatan dalam perencanaan. Yang kedua ada mengatasi hambatan. Yang ketiga ada kendala-kendala dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang keempat ada tantangan dalam perencanaan sumber daya manusia. Dan terakhir yang keempat ada tantangan dalam perencanaan sumber daya manusia. Oke, lanjut. Sekarang kita lanjut ke poin yang keenam. Poin yang keenam apa sih tadi? Apa itu proses perencanaan sumber daya manusia? Sekarang saya membahas proses perencanaan sumber daya manusia. Proses perencanaan sumber daya manusia sekarang ini dan masa mendatang sangat mempengaruhi dua faktor tertentu, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internal perusahaan itu seperti adanya karyawan yang memasuki batas usia pensiun, meninggal dunia, keluar atau berhenti bekerja, rotasi, dan kemungkinan promosi jabatan. Kalau faktor yang eksternalnya yaitu persaingan yang ketat, cepatnya perkembangan bisnis, cepatnya perkembangan teknologi, dan tingkat ketergantungan antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Oke, sekarang kita lanjut ke poin yang ketujuh. Oke, poin yang ketujuh adalah hubungan perencanaan dengan fungsi-fungsi SDM itu sendiri. Apa aja sih? Yang pertama ada hubungan perencanaan dengan analisis jabatan. Analisis jabatan mempunyai peranan penting loh dalam perencanaan sumber daya manusia. Dalam menilai kebutuhan organisasi, perencanaan SDM menggunakan data analisis jabatan untuk membandingkan kecakapan karyawannya yang sesungguhnya terdapat dalam organisasi.
Oke, yang kedua ada hubungan perencanaan dengan penarikan tenaga kerja. Penarikan tenaga kerja dalam perencanaan SDM ini dimaksudkan untuk menarik tenaga kerja yang cakap yang perlu agar dapat memenuhi kebutuhan perusahaan itu sendiri. Baiknya untuk masa sekarang maupun masa yang akan mendatang. Oh iya, penarikan tenaga kerja juga memberikan suatu sarana untuk mencapai tujuan tindakan yang telah disetujui. Lalu poin yang ketiga dalam hubungan antara perencanaan dengan fungsi-fungsi manajemen, yaitu hubungan perencanaan dengan seleksi. Apa sih hubungannya perencanaan itu dengan seleksi? Penarikan tenaga kerja dan seleksi bersama-sama menunjukkan suatu strategi perencanaan SDM yang penting untuk memperoleh tenaga kerja. Tenaga kerjanya itu yang cakap, yang bagus maksudnya, yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi perencanaan SDM merinci jumlah dan jenis karyawan yang diperlukan. Oke, yang poin yang keempat itu ada hubungan perencanaan dengan perencanaan karir. Perencanaan SDM melengkapi dan mendukung perencanaan karir dengan ramalan-ramalan mengenai lowongan-lowongan jabatan yang diperkirakan. Perencanaan karir menggunakan data ini untuk memberikan harapan-harapan yang layak kepada karyawan mengenai kesempatan untuk memperoleh kemajuannya itu sendiri. Lalu fungsi perencanaan karir yang juga mempunyai masukan-masukan yang bernilai bagi fungsi perencanaan SDM, yaitu menambah pengetahuan manajemen tentang aliran SDM yang mungkin terjadi di seluruh organisasi. Yang kelima ada hubungan perencanaan dengan kompensasi. Oke, jumlah dan jenis karyawan yang dibutuhkan sangat mempengaruhi yang besar terhadap biaya kompensasi yang dikeluarkan oleh organisasi. Misalnya, yang pertama nih, perencanaan SDM memproyeksi tenaga kerja yang cukup langka. Maka anggaran kompensasi ini akan menjadi tinggi dikarenakan untuk menarik tenaga kerja yang sangat berpotensi. Poin yang keenam ada hubungan perencanaan dengan pelatihan. Nah, poin yang keenam ini penting loh. Kalau misalnya perencanaannya sudah bagus tapi pelatihannya nggak bagus, itu sama aja. Kita harus bisa menyamaratakan antara perencanaannya itu dengan pelatihan. Karena program-program pelatihan ini akibat dari perencanaan atau daripada usaha perencanaan SDM itu sendiri. Program-program latihan juga dapat memenuhi kebutuhan divisi atau bagian yang kosong oleh karyawan yang sudah ada. Misalnya mengenai pelatihan karyawan yang alih tugas melatih karyawan setengah ahli menjadi karyawan yang sangat ahli dalam bidang itu gitu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mendapatkan tenaga kerja pada waktu yang akan datang yang diperlukan dari anggota-anggota tenaga kerja yang telah ada. Oke, mungkin segitu aja yang saya ingin jelaskan mengenai perencanaan SDM. Ya, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan mengenai perencanaan SDM, baik dari dalam tujuannya, faktor-faktor, evaluasi, metode, dan lain-lainnya. Oke, di sini saya ingin menjabarkan atau menjelaskan bagaimana sih sikap kita terhadap perusahaan atau bagaimana menyikapi yang saat ini lagi trending-trendingnya, yaitu penyebaran virus corona atau COVID-19. Bagaimana jika kita sebagai pemimpin perusahaan mengatur perusahaan itu sendiri dalam penyakit seperti wabah COVID-19 yang sekarang ini? Oke, setiap hari kita dihadapkan pada informasi seputar COVID-19. Malahan untuk Indonesia saat ini, untuk darurat COVID-19 bertambah hingga 29 Mei 2020. Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 ini, seperti mengeluarkan kebijakan, influencer yang menggalang dana, hingga kesadaran masyarakat terhadap social distancing ini. Banyak juga perusahaan yang mengeluarkan kebijakan seperti work from home atau WFH yang pada saat ini kebanyakan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Melalui ketidakpastian ini memang tidak mudah, terutama apabila saya sebagai pemimpin perusahaan. Saya bertanggung jawab tidak hanya pada kestabilan bisnis, namun saya juga bertanggung jawab kepada seluruh karyawan saya terhadap kesehatan yang mereka miliki pada saat penyebaran atau wabah COVID-19 ini. Oke, yang pertama mungkin yang akan bisa saya lakukan ketika saya menghadapi COVID-19 dan posisi saya sebagai pemimpin perusahaan. Yang pertama, saya akan menghadapi fakta-fakta brutal
dan tetap mempertahankan keyakinan bahwa kita akan bisa melalui penyakit ini atau wabah pandemi COVID-19 ini. Kita tidak ada waktu untuk penolakan pada kasus seperti ini, tetapi kita tetap waspada dengan realita paling keras dan perubahan yang pergerakannya sangat cepat. Saya akan mengomunikasikan fakta-fakta yang brutal, contohnya pada kematian atau ODP maupun PDP. Yang baik itu belum tentu terkena positif, namun gejala-gejalanya pun sudah mulai muncul. Saya akan menjelaskan kepada karyawan saya supaya mereka tahu bagaimana sih efeknya atau bagaimana sih kerugiannya apabila kita terkena atau positif COVID-19 yang saat ini ada di Indonesia. Hal ini akan terjadi lebih cepat kepada tim ketika mereka sudah mempercayai saya. Maksudnya bukan mempercayai saya sih, tapi dia lebih mempunyai kepercayaan yang tinggi. Ketika mereka percaya bahwa saya memiliki punggung mereka, maka menghargai kebenaran dan akan bekerja bersama untuk menemukan jalan terbaik itu mungkin salah satu solusinya. Yang kedua, saya nggak mau menganggap diri saya ini selalu tahu atau tahu apa yang dibutuhkan karyawan pada saat pandemi COVID-19 seperti ini. Mungkin tampak jelas kita untuk menduga-duga orang-orang paling khawatir tentang sakit atau keamanan pekerjaan. Tetapi ada banyak hal lain yang mungkin penting bagi orang-orang tersebut, yaitu tidak sama ataupun berbeda-beda. Bekerja dari rumah juga dapat menghilangkan sebagian orang kehilangan fasilitas dan informasi yang mereka peroleh secara informal dari orang-orang yang penting. Orang membutuhkan hal-hal berbeda untuk mereka merasa aman dan penting untuk mengetahui apa yang penting bagi mereka juga. Lalu saya juga akan menanyakan kepada karyawan-karyawan saya, dan saya mengizinkan kepada karyawan-karyawan saya untuk mengutarakan pendapat ataupun unek-unek yang ada dalam pikiran mereka pada saat pandemi COVID-19 ini. Baik itu hal negatif maupun hal positif, baik itu yang sangat berpengaruh terhadap pekerjaan maupun tidak, saya akan tetap dengarkan. Apalagi untuk mereka mengungkapkan kekhawatiran atau emosional mereka terhadap pekerjaan maupun penyakit pandemi COVID-19 seperti ini. Mungkin melakukan atau mengizinkan mereka mengungkapkan pemikiran yang emosional dapat membantu mereka menyortir kerugian nyata dari yang dirasakan mereka. Dan ketika ada kerugian yang datang dengan cepat, langsung kita sampaikan informasi itu secara langsung dan cepat. Itu tidak apa-apa kepada saya. Lebih baik seperti itu. Jangan sampai sudah terjadi baru kita ada pembicaraan. Oke, poin yang ketiga yaitu bersiap untuk kekacauan. Kenapa kita harus bersiap pada kekacauan? Dengan begitu banyak hal yang terjadi di luar sana, mungkin bagi saya sebagai pemimpin perusahaan juga perlu mengadopsi pendekatan manajemen krisis. Mungkin juga harapan kecemasan akan meningkat dan motivasi untuk si penderita, baik itu yang sudah ODP, PDP maupun yang sudah positif terjadi corona. Saya akan memilih beberapa prioritas untuk fokus sambil mendapatkan kembali keseimbangan itu. Saya juga ingin menetapkan tujuan yang lebih kecil dengan pos pemeriksaan yang sering sehingga orang dapat merasakan gerakan positif. Mendesain ulang aturan operasi, bahkan untuk sementara, orang memenuhi kebutuhan pada saat ini. Saya juga ingin memperhatikan baik-baik untuk mengelola stres, baik maupun karyawan ataupun saya sendiri pada saat pandemi COVID-19 yang seperti ini. Lalu yang keempat, saya mungkin akan melakukan pembangunan tim secara virtual. Karena banyak perusahaan yang mendorong karyawannya untuk bekerja di rumah, saya sebagai pemimpin perusahaan juga harus membangun tim yang virtual kepada karyawan sebagai keharusan. Dengan hilangnya kontak pribadi dan informal, saya juga perlu mencari cara baru untuk tetap terhubung kepada mereka, yaitu karyawan-karyawan saya. Memahami gaya kerja mereka, motivator dan perilaku stres yang orang lain di tim saya maksudnya akan menghasilkan produktivitas terbesar dan membantu semua orang untuk tetap selaras ketika bekerja dari jarak jauh. Bangun waktu satu persatu untuk check-in pribadi. Saya juga memikirkan secara kreatif tentang bagaimana membuat orang tetap termotivasi dan cara-cara kecil untuk membuat sekelompok terus membangun hubungan yang sekiranya konferensi video ini tidak mengurangi rasa hormat dan mengurangi
semangat bekerja mereka gitu. Oke, mungkin terakhir yaitu saya ingin membayangkan awal yang baru ketika pandemi COVID-19 ini segera berakhir atau sudah berakhir. Lalu juga saya ingin menanyakan kepada karyawan-karyawan saya terhadap perusahaan ini, bagaimana sesuatu yang pada saat ini bisa mempengaruhi masa depan dan perusahaan kita dan melakukan penyesuaian. Jadi saya sistemnya tidak memihak, tapi saya meminta pendapat kepada karyawan-karyawan saya juga. Seperti halnya penurunan, ada peluang untuk kreativitas dan perubahan. Beberapa pertahanan akan jatuh dan membuka pintu lagi bagi startup yang baru. Investor cerdas akan terus mencari ide dengan orang yang baik dan tetap waspada dalam mencari opsi yang mungkin memberikan hasil ketika semuanya kembali normal. Keadaan masa depan akan membawa normal yang baru yang tidak bisa kita prediksi pada hari ini. Yang terakhir, saya ingin mengingatkan atau menegaskan pada seluruh karyawan-karyawan saya yang bisa kita lakukan pada saat ini yaitu kita harus bisa mempersiapkan diri kita untuk berjalan langsung ke dalam kekacauan ini. Jangan hanya berhenti ataupun frustasi terhadap masalah yang kita hadapi pada saat ini. Kita harus tetap membawa yang terbaik dan mengumpulkan pasukan melalui tantangan-tantangan ini di hari yang baru nanti. Semoga tim saya dan saya bisa melewati ini semua. Mungkin itu aja pendapat saya atau pikiran saya ketika saya menjadi seorang pemimpin dalam perusahaan dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat ini. Oke, cukup sekian yang bisa saya jelaskan mengenai apa sih itu perencanaan SDM dan bagaimana sikap saya terhadap perusahaan ketika saya bisa memimpin atau saya sebagai seorang pimpinan perusahaan itu sendiri. Oke, untuk selanjutnya terima kasih juga kepada viewer saya yang telah menonton video saya pada hari ini. Semoga kita diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang seperti ini. Semoga kita bisa masih bersyukur dan masih bisa mengingat Allah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya, dan like, komen sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih.